Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, hari ini kita mulai mata kuliah kepemimpinan. Kali ini kita masuk ke bagian materi mengenai kepemimpinan dan etika. Baiklah, saya mulai dulu dengan pengertian atau definisi dari etika itu sendiri. Nah, etika itu adalah nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang ataupun organisasi atau kelompok tertentu dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan lingkungan. Nah, yang namanya etika ini tidak lepas dari moral. Nah, apa itu moral? Jadi berdasarkan definisi moral, di sini moral diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, baiklah, kita definisikan lagi. Jadi, tadi sudah kita singgung sedikit apa itu etika. Nah, di sini etika juga dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau kelompok tertentu atau sekelompok orang atau organisasi tertentu dalam mengatur sikap, tindakan, atau ucapannya. Nah, sekali lagi, yang namanya etika ini tidak lepas dari nilai dan norma. Jadi ada nilai, ada norma di dalam kehidupan ini. Apa itu nilai? Nilai itu sendiri adalah mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Jadi pengertian dari nilai ini sendiri harus dihayati oleh seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar. Itu adalah nilai ya. Sedangkan norma itu sendiri secara harfiah itu dapat ditranslatekan atau dapat diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat ya atau lingkungannya atau kelompoknya seperti atau organisasinya. Nah, itulah yang disebut dengan norma. Baik, kita ulas sedikit apa itu etika dan moralitas. Jadi, sebetulnya yang namanya etika ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau organisasi atau lembaga organisasi atau kelompok tertentu sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima secara umum dalam interaksinya dengan lingkungannya atau dalam interaksinya di dalam lingkungan sekitarnya. Nah, etika ini kenapa jadi di etika ini harus dikaitkan dengan moralitas? Karena tadi etika adalah nilai normatif dan pola perilaku seseorang atau badan. Jadi uh, sedangkan moralitas tadi sudah kita bahas itu berkaitan dengan nilai-nilai seseorang, nilai-nilai yang dianut seseorang apa perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Jadi itulah kaitannya yang namanya etika dan moralitas. Jadi yang namanya moralitas itu sendiri kita ulas sedikit juga, itu berasal dari nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang atau suatu lembaga atau suatu badan atau suatu organisasi ataupun dalam suatu kelompok yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan moral ya. Jadi moralitas seseorang itu dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika tadi. Jadi, tetapi di dalam nilai-nilai moralitas seseorang itu mungkin saja kadang atau kadangkala bertentangan dengan nilai etika yang berperilaku dalam lingkungannya. Nah, itulah yang sering terjadi, istilahnya kalau kita di anak-anak muda sekarang itu adalah konflik batin. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, antara moral dan etika. Baiklah, saya lanjutkan dengan prinsip-prinsip etika itu. Jadi prinsip etika itu ada beberapa prinsip. Di sini kalau kebetulan di sini saya letakkan 6 prinsip ya.
Yang pertama itu adalah keindahan, yang kedua itu adalah persamaan atau equity, yang ketiga itu adalah kebaikan atau goodness, yang keempat itu adalah keadilan, yang kelima itu adalah kebebasan, dan yang keenam itu adalah kebenaran atau truth itu sendiri. Baiklah, sekarang kita ulas sedikit pengertian etika secara umum. Jadi, yang namanya etika itu sangatlah berkaitan dengan sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan iptek. Jadi yang namanya etika itu juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk mampu merancang, melaksanakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan baik dan bijaksana ya. Etika itu juga berkaitan dengan menciptakan kehidupan dengan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif. Nah, etika itu juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial dalam pengamalan informasi teknologi atau iptek itu sendiri. Nah, ada juga pengertian etika secara khusus. Jadi etika secara khusus itu dapat dilihat kalau secara fisik itu cara berpakaian yang rapi, bersih, sikap yang sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluannya. Nah, yang namanya etika secara khusus itu dikaitkan dengan pergaulan, cara menegur sapa, bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan normal yang berlaku secara umum ya di daerah tersebut atau di kota tersebut. Nah, yang selanjutnya etika itu memiliki pengertian dalam pengembangan iklim penciptaan karya iptek tadi, yang dimana di sini harus mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ya, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Baiklah, sekarang dibahas mengenai etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah etika di mana menjunjung tinggi kepribadian yang tangguh, bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Etika profesi harus juga mengutamakan wawasan kependidikan, psikologi, budaya, dan lingkungan. Dalam etika profesi juga harus mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional. Etika profesi juga harus mampu memecahkan berbagai persoalan. Dalam etika profesi harus ada pengembangan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya yang dengan pihak terkait dengan profesinya. Selanjutnya, etika profesi memiliki wawasan psikososial, kependidikan, dan kemampuan dalam memberdayakan belajar dalam konteks lingkungan yang terkait dengan profesinya. Selanjutnya, etika profesi juga harus memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, prinsip, dan evaluasi. Dalam etika profesi, itu harus mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan dalam berbagai konteks. Dalam etika profesi juga harus menggambarkan wawasan tentang filosofi, strategi, dan prosedur pengembangan tentang pelaksanaan dan evaluasi untuk berbagai konteks. Dalam etika profesi juga harus memiliki wawasan yang luas tentang teknologi. Etika profesi juga harus melihat yang namanya prinsip teknologi dalam berbagai konteks ya. Selanjutnya etika profesi juga harus mampu memecahkan masalah melalui teknologi. Dan yang namanya etika profesi juga harus mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak yang terkait dengan profesinya. Selanjutnya, prinsip dasar kehidupan yang berkaitan dengan etika. Jadi etika ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita melihat yang namanya etika ini sangat menjunjung yang namanya kejujuran dan integritas, bertanggung jawab, hormat pada aturan dan hukum masyarakat,
hormat pada hak orang atau warga lain, cinta pada pekerjaannya, berusaha keras untuk menabung dan investasi, mau bekerja keras dan tepat waktu. Itu yang namanya prinsip kehidupan dalam kaitannya dengan etika, ya. Nah, sekarang apa sih manfaat etika bagi organisasi? Jadi, yang manfaat etika itu sendiri adalah untuk kebersamaan, untuk empati, untuk kepedulian, kedewasaan kita, orientasi organisasi, respect, kebijakan atau kebajikan, integritas, inovatif karena berkaitan tadi dengan teknologi, keunggulan, keluasan serta kearifan. Nah, sekarang etika dan kepemimpinan. Jadi etika atau etiket kepemimpinan itu adalah cara yang dianggap benar oleh secara umum, oleh sekelompok atau komunitas masyarakat, oleh organisasi, oleh grup tertentu dalam upayanya untuk mempengaruhi atau untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu kelompok atau suatu eee, grup tertentu seperti itu. Nah, nilai-nilai umum dari etika itu sendiri yang pertama itu adalah respect. Nah, respect ini artinya kita menghargai orang lain, peduli kepada orang lain dan memahami orang lain itu apa adanya, ya. Tidak peduli mereka berbeda, warna kulit, ras, agama, suku, segala macam itu ya. Baik dari suku Jawa atau suku Sumatera, whatever lah itu, atau Papua sekalipun ya. Ah, tidak juga memandang perbedaan itu dari kulturnya, dari keyakinannya, terutama keyakinan ya. Keyakinan itu jangan dipandang berbeda-beda. Oke lah kita berbeda secara agama, tetapi kita sama sebagai manusia. Nah, itu etikanya. Nah, karena dengan bersikap respek kepada orang lain, maka orang lain itu akan juga bersikap respek kepada kita atau hormat kepada kita. Nah, itu selalu sebagaikan roda yang selalu berputar dan itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, selanjutnya nilai umum dari etika itu adalah empati. Nah, empati ini sendiri adalah meletakkan diri di pihak orang lain, empati Anda terhadap orang lain. Jadi, ingatlah bahwa sebelum Anda bertindak atau berucap, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apa pengaruhnya kepada orang lain kan? Jangan terlalu egois. Oh, pokoknya saya mau seperti ini. Tidak mau memikirkan kira-kira untuk kepentingan orang lain. Nah, filosofinya itu adalah kepentingan orang banyak, kepentingan organisasi, kepentingan lembaga, kepentingan publik. Nah, itu ya. Filosofinya itu. Jadi seperti itu dalam empati itu sendiri. Jadi kita harus melihat bagaimana pengaruh kita. Jangan seperti merasa jagoan dan akan ada sebagai pahlawan di akhirnya nanti. Nah, itu bukan empati ya. Itu mau show up namanya. Jadi dengan kata lain, kata-kata dan sikap yang penuh pertimbangan dan empati itu akan membuat seseorang terlihat bijaksana, dewasa dan manusiawi. Jadi itulah yang membedakan antara pintar dan smart, clever dan smart. Jadi ada orang itu yang clever, tapi belum tentu dia smart. Tapi kalau orang smart, dia clever, dia juga wise atau bijaksana. Jadi karena ada empati inilah seseorang bisa terlihat smart. Oke? Nah, selanjutnya nilai-nilai umum dalam etika itu adalah kejujuran. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting ya. Mungkin di dalam setiap agama itu selalu diajarkan mengenai kejujuran ya. Tidak memandang agama apapun. Nah, kejujuran di sini adalah sebuah bahasa yang sangat universal. Setiap orang, bahkan mafia sekalipun ya, orang jahat sekalipun pasti butuh yang namanya kejujuran. Nah, kejujuran ini itu datangnya dari bawah. Biasanya datangnya dari bawah. Nah, kalau Anda mau jujur terhadap seseorang, mau jujur terhadap diri Anda sendiri, coba tanya bawahan Anda. Anda bagaimana? Kalau dia terlalu sepertinya terlalu window dressing Anda,
ya istilahnya, atau merias Anda secantik mungkin, Anda bisa melihat bagaimana kejujuran bawahan Anda, ya. Jadi seperti itu. Nah, kejujuran ini akan diterima dimanapun kita berada. Mau kita di lubang semut sekalipun, mau kita di negara manapun. Jadi yang namanya kejujuran itu harus selalu ada. Dan kejujuran itu adalah nilai-nilai yang sangat diagungkan di dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat tertentu. Baiklah, kita lanjutkan ke beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, yang namanya pemimpin itu harus memiliki kemampuan rethinking the future, ya. Rethinking future. Jadi mampu melihat masa depan atau memikirkan masa depan. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu ada yang disebut bawahannya dan orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi atau seluruh potensi yang dimiliki oleh kelompoknya, grupnya, ataupun lembaganya ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Nah, seorang pemimpin itu juga harus mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan, ya. Jadi seperti itu. Jadi mampu memberikan semangat kepada orang lain. Nah, yang namanya pemimpin itu harus memiliki semangat dan kesungguhan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Nah, itu pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus juga memiliki yang namanya ethical communication. Nah, ethical communication ini adalah pemimpin yang memiliki etika serta memiliki standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Jadi ada standar kejujuran ya bagi seorang pemimpin. Nah, itulah yang namanya pemimpin, ya, beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu juga harus memiliki yang namanya ethical quality. Jadi yang seorang pemimpin itu harus memiliki yang namanya tingkat kompetitif untuk organisasi seperti misalnya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, pengiriman yang berkualitas, misalkan counseling yang berkualitas, whatever lah itu adalah ethical quality. Nah, ada lagi yang seorang pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin itu adalah ethical kolaborasi atau collaboration. Nah, pemimpin itu harus mampu dan harus bijak dalam berkolaborasi demi menciptakan yang namanya best practice, ya. Nah, di dalam memecahkan masalah dan menemukan isu-isu yang sedang dihadapi oleh organisasinya, sedang dihadapi oleh lembaganya, sedang dihadapi oleh masyarakatnya, sedang dihadapi oleh kelompoknya atau grupnya, seperti itu. Itu adalah ethical collaboration. Ada lagi pemimpin itu harus memiliki yang namanya ethical succession planning. Jadi pemimpin itu harus memiliki prinsip, berprinsip memiliki dan menuntut kebutuhan akan pengendalian. Jadi ada kebijakan, ada pengendalian, ya. Ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi atau standar operational prosedurnya terhadap organisasinya, lembaganya, masyarakat yang dipimpinnya, atau publiknya, atau lembaganya, atau grupnya, untuk mencapai yang namanya kualitas dalam dan komunikasi yang kuat. Ada lagi seorang pemimpin itu harus memiliki yang namanya ethical tenure. Jadi berapa lamakah seharusnya pemimpin itu harus memimpin organisasi. Jadi terlalu lama seorang pemimpin itu juga tidak bagus, tetapi ada batas atau periode yang ideal di balik kepemimpinan itu sehingga pemimpin itu akan dikenang atau akan menimbulkan yang namanya legacy. Jadi yang ditunggu itu adalah legasinya. Nah, legacy ini tergantung dari si pemimpin tersebut apakah itu legacy yang baik atau legacy yang buruk. Jadi yang namanya jas merah itu selalu ada ya, tidak akan pernah hilang. Nah, apalagi dengan zaman saat ini, jejak digital itu sangat kejam dan sangat susah dihilangkan.
saya lanjutkan dengan nilai kepemimpinan. Nah ya, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai yang berkaitan tadi dengan etika. Jadi pemimpin itu harus memiliki yang namanya integritas dan moralitas. Memiliki tanggung jawab, memiliki visi sebagai seorang pemimpin. Karena dia adalah pemimpin dari organisasinya, dari masyarakatnya, dari lembaganya, dari kelompoknya atau dari grupnya. Nah, pemimpin itu harus bijaksana. Tadi ya, bukan clever tetapi wise ya. Pemimpin itu harus memiliki yang namanya keteladanan, menjaga kehormatan, beriman. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa adanya uh, seorang pemimpin itu harus memiliki etika bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pemimpin itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi karena yang akan dipimpinnya itu adalah bawahannya itu dan dia harus mampu berkomunikasi, harus mampu melakukan komunikasi dengan bawahannya, dengan grupnya, dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dan dengan masyarakatnya. Nah, seorang pemimpin itu juga harus memiliki komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi bukan dirinya saja yang harus ditingkatkan, tetapi orang-orang yang ada di bawahnya, yang ada di dalam organisasinya, di dalam kelompoknya, di dalam masyarakatnya, di dalam grupnya, atau di dalam lembaganya. Baik, ini adalah slide terakhir yaitu tugas Anda. Ini silakan Anda baca tugas Anda dan silakan Anda cari, silakan dikumpul pada Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih.